Al-Mukarramin Al-Sadat Al-Ulama Al-Ma'izah Wal-Kurama yang kami muliakan para kiai, para asatidz wal ustadzat, bil khusus Kiai Hamdan, Kiai Haji Amin Munawar Jamal, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Ketua Umum FKUB Asia, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Jadi tadi kalau bilang di sini ada mungkin ada ketua umum yang bikin ada di sini. Alhamdulillah. Yang kami hormati para ulama, al-fudhala, para ketua lingkungan, para tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Lurah Kelurahan Pebudanan yang alhamdulillah jauh-jauh dari Kayong bisa ikut hadir menuntut bersama warganya di lingkungan Candi Indah serta Tuhan kami Bapak Haji Khairuddin yang lebih dikenal sebagai Bapak Haji Cina. Alhamdulillah berikan kesehatan, bisa duduk bersama para bapak, para ibu, serta yang tidak lupa Lajnah Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta Ketua DKM Masjid Jami Al-Hakim beserta jajaran, Ketua Pembangunan, Ketua RW, RT, Ketua Son, Kanjilong. Memang tadi ada malunya kalau disebutin semuanya malu bingung ya. Nah, insya Allah semuanya yang disebut nggak disebut pasti tercatat di dalam absenan para pecinta Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang kalau nggak cinta benci. Kalau nggak cinta benci. Kan ada satu ulama mengatakan anta aliman, jadilah engkau orang yang alim. Fa'ilam takul aliman fakul muta'aliman. Kalau jadi yang alim nggak sanggup, jadi para pembelajar. Kalau jadi pembelajar nggak bisa, fa'ilam takul muta'aliman fakul muhibban kul mustami'an. Jadilah para pendengar. Fa'ilam takul mustami'an, dengerin aja masih ada ogah, waktu sibuk ngaji susah, maka fakul muhibban, jadilah para pecinta. Kalau pecinta tidak ada, wala takun khamisan, jangan sampai jadi orang yang kelima. Maka cinta aja kan. Karena Rasul SAW menyatakan ranna iblis arba'u ranna. Iblis itu menjerit, menangis dalam sejarah hidupnya 4 kali. Berapa kali loh? 4. Yang pertama karena iblis inna iblis menjerit ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua karena iblis inna iblis menjerit menangis ketika diusir dari surga. Yang ketiga iblis karena iblis inna unzila bi Fatihatil Kitab, ketika Al-Quran surah Al-Fatihah diturunkan kejar iblis. Yang keempat iblis menangis hina dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasul dilahirkan. Nanti mahal ada teman mengkesal kedeng amak peringatan kelahiran baginda Nabi berarti apakah benar nggak ada begitu, berarti dia ada senang gitu aja ya. Bukan iblis. Ma'asyiral hadirin wa yazulatul mu'minin. Nikmat Allah wa birahmatihi, kasih sayang Allah, falidzalika falyafrahu, yukiran senang sungguhlah dengan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu. Makanya orang kita mengapresiasi dengan luar biasa. Para habaib, para kiai, para wali songo mengajarkan kita hal yang sangat sederhana untuk bisa menunjukkan rasa sungguhnya dan dengan kita. Tempatin rumah baru kita syukuran, betul. Sebagai bentuk rasa syukur kita, kita karena disuruh fal yang
masjid dibangun alhamdulillah, lahir anak alhamdulillah, selamatkan anak lahiran, selamatkan betul, pernikahan selamatkan, kemudian anak disunat selamatkan, sunat lagi juga babanya habis selamatkan. Makanya kalau hal-hal kecil saja kita disuruh untuk bagaimana dengan satu makhluk yang Allah ciptakan paling mulia, yang menjadi musabbibul asbab adanya segala sebab. Laulaka ma khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena adanya Rasulullah, aku tidak ciptakan semesta alam raya. Maka kita wajib bersyukur. Pak, ibu kita ulang tahun aja, itu kadang-kadang dirayain apa enggak? Dirayain sebagai bentuk rasa syukur. Makanya biasa kalau orang ulang tahun ada apanya? Ada kue, ada kue tar, terus di atas kue tar ada lilin, ada baju sulapnya, ada balon hiasan. Itu bentuk cuma menikmati, memeriahkan sumbangan terhadap diri sendiri. Walaupun kadang-kadang banyak masyarakat ada lebih putus sih. Ibu ulang tahun, kue tar di atas kue tar kasih lilin, lilinnya dinyalain kagak bang? Nyalain habis nyalain baik. Jangan lilin mau ditiup pakai dinyalain. Kalau yang mau ditiup biasanya pakai saya bocah yang petasan. Bocah yang petasan, kenapa bocah yang petasan? Yang pengen didengerin dari petasan apa? Suaranya kalau suara blek BS petasan. Kalau suara nyaring, tapi bocah yang main petasan dia sebut habis disebut yang kamu sambil duduk. Tapi dia beli petasan dia bakar kalau kupingnya dia yang cakep ini petasan habis dibakar tidak lebih. Insya Allah besok kalau petasan kata mereka kupingnya udah gitu. Nah itu kalau bicara tentang nikmat Allah kita disuruh kalian lihat orang bahagia ketika berganti tahun. Kalau malam lalu akan udah bocah kecil keluar belum gede jempol lagi segar mau mati keluar dulu. 12 kurang 5 detik dia itu 5, 4, 3, 2, 1 kam. Orang semua suntingah yang punya kambing bakar, kambing yang punya ayam bakar, ayam yang punya ikan bakar, ikan yang kalau punya kambing, kalau punya ayam atau ikan dia bakar pulang. Pokoknya begitu mereka merasa banget. Sebegitu suntingahnya mereka menikmati rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sesungguhnya apa kita mensyukuri lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Ini pertanyaan kita sebetulnya. Ini tadi Pak panitia bilang bahwa sebenarnya kurang itu saya kemakan dengan kami. Iya. Sebenarnya kalau ada sendiri juga nggak apa-apa. Ini kadang-kadang ya namanya kita sumbangan perempuan ya senek ngambil 3 anak cucu ikut di bawah. Bukan masalah seneknya, sejauh mana dengan cinta kepada baginda rasa di lingkungan kita di masjid kita pada malam hari ini itu yang paling penting. Insya Allah. Kemarin saya mau ditanyain dan pengen anak saya itu kan lagi mikir apa aja. Ini kan dari itu kan cuma sekedar buat apa hiasan kan gitu. Ini saja pikiran tidak ada pengen disebutin. Jadi kepikiran pengen ngomongin apa gitu aja. Kenali Nabi maka tunggu cinta dalam hati. Gimana caranya? Kenali Nabi maka tunggu cinta dalam hati. Jangan ngomong cinta kalau belum betul itu ya. Orang dulu bilang katanya kalau nggak kenal maka kalau sayang kata nggak mungkin cinta tumbuh.
Makanya kata orang Jawa katanya turisme jalanan kok kuliner ya. Kuliner. Alhamdulillah sekali Betawi. Aslinya pun ini Betawi, namun satu mata Jawi. Alhamdulillah saya sudah menikahi orang Jawa, makanya saya bisa bahasa Jawa. Itu ilmunya langsung besar saya. Makanya istri saya bilang katanya yang namanya turisme itu jalanan surga kuliner. Kuliner sekarang cinta itu saya melunjuknya gara-gara sering ditraktir. Jadi muncul perasaan gak enak pas giliran dia bilang saya sayang sama kamu. Ya Allah, mana makanan udah melalui masuk mulut semua kan. Mau tolak takut disuruh gaya aja kan gitu. Akhirnya aja banget gitu ya. Semua kuliner gitu. Jadi cinta dulu. Sebelum kemudian kita membangun cinta, kenali dulu mana mungkin cinta itu tumbuh kalau gak kenal. Lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keimanan kita, dalam keislaman kita, bahwa keislaman itu adalah syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatnya diksi yang digunakan syahadat. Syahadat itu nggak main-main, menyaksikan. Mana mungkin kita akan menyaksikan kalau kita kenal? Maka saksikan dirimu bahwa engkau mengakui kesaksianmu bahwa Allah adalah Tuhanmu, Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari sisi mana yang kita pengen kenali tentang Rasulullah malam hari ini? Ini hanya lagi saya sebetulnya yang panitia. Karena kalau ngaji tentang Rasulullah semalaman 3 hari 3 malam nggak bakalan beres. Ini kalau kita kupas semua siap ini nyampe jam 1 kira-kira. Bu, siap sampai jam 1? Siap? Luar biasa. Orang ini memang ahli-ahli nggak bohong. Bohong lagi sampai jam 1 pengajian mana lagi. Beda orang sila aja saya lihat beberapa kali ganti kaki. Ada kali di atas balik kiri di atas mundur terus rendehan. Itu doang. Jadi ketika kita bicara tentang kenali Nabi dari sisi apa ini? Apa Rasul sebagai suami dari istrinya? Istri-istrinya bukan gitu ya. Berarti harus ada kata jamak di situ. Nabi sebagai suami dari istri. Nabi sebagai pembawa risalah. Nabi sebagai sahabat bagi sahabatnya. Nabi sebagai murabbi bagi murid-muridnya, Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai pendiri proklamator negara Madinah, Nabi sebagai politisi handal al-akis biasa, Nabi sebagai apa yang kita ikut membicarakan pada malam hari ini? Kita bicara kenali masih panjang. Jangan dulu. Artinya apa? Ini maulid ini hanya baru sekedar menumbuhkan rasa penasaran. Eksekusinya kapan? Nanti malam apa aja di situ. Malam itu, malam ahad deh. Setiap malam itu ada kabinnya segini. Nggak ada. Nanti hanya malam itu kadang-kadang alasan terus sih. Dunia pengajian yang datang orang ya Allah Ustaz saya duluan Ustaz kayaknya pada main gampang. Iya ngaji itu rame begini nih insya sholat tapi kalau sholat rame ya bisa aja. Alhamdulillah tuh. Di sini juga katanya asal subuh juga jumpa juga bisa masuk situ alhamdulillah. Rame kan masih pada gumpung-gumpung ya. Kadang-kadang di masjid di mana-mana ya orang di kampung situ asal subuh beduk di masjid alhamdulillah. Johor beduk di masjid, asar beduk di masjid, maghrib beduk, isya beduk, masih di masjid beduk. Doanya ada. Nanti mumpung dari sekarang untuk ngaji mau kenal Rasul yang ngaji. Jangan sampai kadang-kadang begini. Ada orang hijrah, saya harus mulai dari mana pengen sholat. Ada
lagi bocah Isa bodoh bang, yang penting ikutin aja yang ada di masjid, ikutin yang ada, ilmu nggak ada apa nggak ada, yang penting ikutin yang ada di masjid. Beres rumah beres imam berdiri di depan dan beres dia duduk kamu dia berdiri percis di belakang imam. Imam Allah dia ikutin karena suruh ikutin yang ada. Allahu Akbar. Dan belakang itu bekas Bismillahirrahmanirrahim. Karena disuruh ikutin yang ada maksudnya belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belakang itu rahim berbeda. Tapi dia ingat suruh ikutin yang ada. Bisa ikutin imam. Lagi baca pas goyang mampu yang monopoli. Baru kali ini jadi imam ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena prinsipnya cuma satu, ikutin aja imam yang ada di masjid. Yang belakang asal sekarang jangan semuanya ikutin, jangan pakai kuping. Pas ada suruh coba terima. Bisa bilang yang belakang. Akhirnya karena prinsip dia ikutin yang ada. Imam rapat dengan benar. Kata nenek kaki yang benar juga. Karena disuruh ikutin yang ada di masjid dia nambah belakang. Pas beres sholat katanya susah dijawab susah. Kata dia nih susah jadi orang. Ternyata sholat itu gak hanya butuh kemampuan batin, harus fisik juga harus kuat. Kuping kudu kuat, kepala kudu kuat, gitu. Masya Allah, makanya kudu deh. Tuh, karena apa kisah tentang baginda Rasul adalah sejarah hidup yang tidak akan pernah ada habisnya. Waduh, Quran berjalan ada pada titik baginda Nabi besar Muhammad. Kenali dulu baginda Rasul, siapa sih Rasulullah itu? Bagaimana sih keseharian Nabi? Bagaimana sih Nabi SAW dalam kesehariannya luar biasa. Nabi ini contoh dari seluruh hal yang tidak akan habis. Dari berpakaiannya, dari bagaimana cara dia menyambut para sahabatnya, bagaimana dia memperlakukan istri dan anak-anaknya, bagaimana warna yang disukainya. Rasulullah pernah pakai juga warna hitam, kadang menggunakan juga warna merah. Segala macam silakan. Artinya luas sekali pembahasan tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenali Nabi itu. Bagaimana kemudian cara kita mengenalinya? Setidaknya saya ingin gambarkan di sini ada dua hal. Nah, cepatkan waktu mau berjalannya. Dan kalau ibu udah belum begitu, kita datang. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita lihat yang pertama Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Kalau emang katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau emang benar mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, fattabi'uni, ikuti jejak langkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mau ikut Rasul Pak? Mau duduk bersama Rasulullah di telaga Haud? Bapak-bapak mau ikutin Rasulullah. Rasulullah sholat, bapak siap sholat. Rasulullah puasa, bapak mau puasa. Rasulullah haji, bapak siap haji. Ikuti Rasulullah. Rasulullah sholat, masya Allah sholatnya Nabi sampai kakinya pada bengkak, betul? Kakinya pada pengakuan Aisyah, sebelum Aisyah tertidur Rasulullah lagi sholat. Aisyah mendusin Nabi lagi sholat. Aisyah bangun menjelang subuh, Rasul masih sholat. Wajar kalau kaki betisnya sampai, betul ya? Kita juga kadang-kadang betis kita asal
surat lagi kamu. Bolong-bolong surat. Ini hadirin rahimahullah. Ibu mau ikut Rasulullah? Contoh istri Rasulullah. Istri Rasulullah salat ibu siang salat. Istri Rasulullah puasa siang puasa. Istri Rasulullah zakat siang untuk berzakat. Ikutin istri Rasulullah, ikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kadang-kadang bedanya kita menabi dikit. Nabi mah sedikit makan, kita dikit-dikit. Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit. Kalau yang tidur di majlis tidur Jumatan, tidur angkot masih seperti itu. Itu panas banget. Masya Allah hadirin wa ya mukminin rahimahullah. Yang bedain kita sama monyet cuma sholat kita. Cuma sholat itu. Coba kalau yang lain sama, monyet makan tidak makan. Monyet minum manusia minum. Monyet kawin manusia kawin. Monyet yang manusia sholat monyet. Itu bedanya makanya nih bapak-bapak kalau misalkan bapak-bapak rajin sholat, rajin puasanya, tapi punya istri disuruh sholat kagak mau, ngaji kagak, berarti bininya. Kalau kita kawinnya dulu. Bu, ibu rajin sholatnya, ngajinya rajin, kelihatan orang alim ngaji hubungannya seragam. Iya, ibu rajin ngajinya, kadang Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu masih ngaji. Siapa ada di masa-masa dia? Jangan ngaji memang jangan lupa yang dimakan kalau dia nak ngaji. Ya, ahli ngajinya rajin, sholat rajin, sholawat pikiran rajin, tapi punya laki kagak sholat sabar malam dikelonin. Kalau bapak ibu rajin sholatnya, anak kagak mau sholat disuruh rajin, susah suruh sholat kagak mau, berarti anaknya anak. Kalau bapaknya raja membawanya malas, rumahnya malas, anaknya sholat kagak satu rumah kagak ada yang sholat, ya rumah kandang. Saya mau ada mana? Ma'asyiral hadirin wa ya suratul mukminin, as'adakumullah ya. Maka lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya apa yang perlu diikuti? Dulu waktu lagi teman-temannya, kalau kita ikutin tren itu tren berubah, betul ya? Berubah tren zamannya baju semua sama tren anaknya yang bagian begini. Ini kayak pakai sorbannya juga beda tuh kan? Lainnya beda. Kalau dulu misalkan zaman Elvis, tuh pakai baju strip. Terakhir betul ya, anjing dua lepas, udah jam berapa tuh, mas keren mas, pakai celana atasnya cut, bawahnya bukai, namanya cut, bukai. Iya, pas kalau pakai sepatunya jengkel, ada namanya sampah bawah semua ditanam. Itu pada zamannya, tapi zaman bergulir model gaya juga berubah. Tergantung artisnya. Oh, masa Elvis mewah, lain berubah lagi. Celana yang sebelumnya atasnya ketinjut, bawahnya keren, disebut baik, berbalik atasnya berbalik, bawahnya tinjut. Baik. Di zaman saya kecil tuh, iya musiknya emang bawahnya susah banget. Lepasnya masa orang-orang gue kan susah banget dia. Karena maka ditarik-tarik sama emak. Belum ini mampuan mas. Atasnya naik bawahnya. Bergeser zaman, beda lagi. Sekitar bulan beda lagi. Yang sebelumnya atasnya berbaik, bawahnya ikut berubah jadi atasnya berbaik, bawahnya berbaik. Jangan
masa sesudah saya zaman-zaman yang kita biasanya gondong-gondong makanya udah pernah gestarnya gede-gede ada kayak kedodoran dikit ya asal naik motor masa kalau itu kota kamar mesin kelihatan kita pernah nyalain bergeser masa bergeser berubah yang sebelumnya memulai atas bawah ganti atasnya kincut sampai bawah masih kincut namanya curcol orang bilang katanya celana pensil sekarang bayarnya belum lama berubah gaya tapi apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah harusnya dilakukan oleh zaman tidak akan terterus oleh takaran waktu dan juga pergeseran zaman. Rasulullah SAW menggambarkan banyak digambarkan di dalam qasidah-qasidah. Di dalam dia pun lagi maulid al-barjanji dibaik dan berbagai macam sifat pada dia. Banyak kalau kita pengen bedel semuanya orang melakon. Tapi saya menutup sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayati wat tawadhu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu marqahum wa yamshi ma'al akmalah. Jadi orang ada sebaris-baris kaca. Nah kalau misalkan kita baca berjanji dari awal sampai akhir itu nanti baca doang lama dan kira-kira apalagi diartiin dan dijelasin ini dikit selebihnya dulu kan apa di sini Baginda sallallahu alaihi wasallam sayyidul haya. Rasul adalah seorang yang sangat pemalu, malunya luar biasa, bukan malu-maluin. Rasul seorang pemalu sayyidul haya. Sampai dikisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Ka'bah, datang angin busuk. Kemudian terangkat gamis beliau, terlihat betisnya memerah wajah beliau lantaran malu. Ibang betis kelihatan, yang lihat lagi memerah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih jadi pribadi yang malu dan tidak. Kalau dari mulai pakaian aja ya. Kalau dulu zaman orang susah, pakaian memang susah. Sekarang Ciparu dekat orang pakai baju di masuk dulu. Ini kalau sekarang alhamdulillah rapi, kelihatan cakep-cakep semua. Di luar ada mana tempatnya alhamdulillah. Baju dipakai rapi, celana sampai kos kaki dipakai. Itu begitu alhamdulillah. Lagi kita keluar dulu dan langsung ditarik. Kita taruh di leher, masukin di bekas. Ini hadirnya bagi Rasul aja sayyidul haya, bahkan dia dalam kitab Nasrul Ibadah yang ditulis oleh sarah daripada Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani yang beliau nukil dari kitab Al-Munabihat fi Isti'dad Yaumil Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu dikatakan bahwa ada hal-hal yang baik tapi lebih baik lagi untuk orang lain. Yang pertama apa? Al-haya, bagus, baik, malu itu cakep malu itu, tapi lebih baik lagi kalau malu itu tersemat pada diri seorang wanita. Makanya kalau perempuan yang tidak punya rasa malu, hancur negara, hancur tatanan sosial kemasyarakatan, hancur agama, hancur keluarga. Betul? Apa buktinya? Nah, mohon maaf kalau misalkan orang anak ditinggal emaknya, ya anak ditinggal bapaknya. Itu satu orang itu masih mampu membesarin 11 orang. Betul ya? Masih bisa membawa sebenarnya bebek yang aku digendong, yang ada lagi pelakon gendongnya, yang ada lagi monyet membimbing adiknya. Tapi kalau misalkan laki-laki ditinggal sama bininya punya anak kecil-kecil, ini jarang-jarang nih. Yang ada berantakan, yang anak-anak itu nggak tahu jadi itu awal lagi itu mana tahu. Ini hadirnya adalah hikmah. Makanya disebutkan di dalam kitab Tarbiyah wa Ta'lim bahwa al-ummu madrasatul ula lituhula. Ibu adalah pondasi pendidikan paling utama bagi tumbuh kembang seorang anak. Makanya yang dituntut hati-hati dari mulai lagi hamil
siapa? Emaknya. Emak itu Masya Allah yang biasa cerewet mulai ngatur ngomong. Yang biasa pondok-pondok pakai pedang. Hati-hati lagi gunting. Sampai gunting dia bawa banglet, miti, dia semua alat perang ada di tas dia. Saking apa hati-hatinya kan gitu ya. Coba tuh dari mulai hamil udah dijaga, dibanyakin baca Quran surah Yusuf, baca Quran surah Maryam, macam-macam riwayatnya. Gak banyak kadang-kadang datang dididik ke anak dari mulai ada di makin kanan tujuan untuk anak gak dinyanyiin gitu. Kemudian dilusuh sambil kuda yang mana, kuda yang mana. Dan bukan bacaannya Salatullah sambil ngaji di bawah-bawah. Masya Allah udah dididik dari dalam terus didikan awal terus berjalan sampai anak itu keluar dari rahim ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum. Bisa kalau ibu langsung nyamuk. Ada juga sih yang menggabung kayak Mujahid. Takut salah, ya kan? Takut salah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kagak paham apa-apa. Kemudian Allah anugerahkan pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih hati dan akal untuk menyumbang. Yang ngasih Allah, yang didik, yang ngasah orang, dasar pertama adalah ibu. Rasul Sami'ul Haya, yuk kalangan wanita, jaga rasa malu kita. Malu kelihatan auratnya, malu kalau berkhianat dengan kepercayaan, malu kalau melakukan hal-hal yang tidak diharuskan, malu kalau meninggalkan kewajiban itu. Ini sebenarnya lain-lain tugas berapa? Nyapu tugas suami, ngepel tugas suami, nyuci tugas yang ngepel tugas suami, masak tugas. Sepakat belum? Alhamdulillah. Cuma kan istimewa satu kewajibannya taat amal suami. Karena suami nyuruh masak, ibu kudu. Karena suami nyuruh ngepel, ibu harus. Karena suami nyuruh nyapu, ibu kudu. Karena suami nyuruh nyuci, ibu kudu. Aku gitu. Nah ini kita berbagi tupoksi namanya, berbagi tugas, ada job description di situ kan gitu. Masyaallah hadirin wa yasubatan mukminin rahimahullah. Kemudian apa lagi? Wa tawadu Rasulullah tawadu luar biasa, rendah hatinya luar biasa, berbincang di kalangan sahabat luar biasa. Nabi tidak pernah menyebut sahabat dalam jamaah. Dengan hadis yang menyebut bahwa sahabat berjamaah. Rasul tidak pernah menyebut sahabat-sahabatnya dengan murid. Oh kalau kita masuk merasa dia baru turun dari mobil tangan begini. Ya Allah ini masuk jurnal bolak-balik kadang-kadang sampai sakit kadang masuk itu. Bisa kok sambil mepet. Ini hadirin rahimahullah. Rasul tidak menyebut santri-santrinya, sahabatnya dengan murid. Tidak, semuanya disebut sahabat-sahabat Rasulullah, ashabun Nabi. Bahkan para mujtahid mutlak masih disebutnya begitu. Ashabus Syafi'i, ashabul Maliki, ashabul Hambali dan lain sebagainya. Hadirin rahimahullah. Rasul hilangkan apa? Sistem
antara hierarki antara baginda dengan selain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Apakah Nabi angkat kritik? Nanti dulu. Dalam satu perang Rasulullah menghentikan pasukan berhenti. Siap ya Rasulullah. Bangun tenda istirahat di sini. Siap ya Rasulullah. Nabi yang ngomong. Kemudian di antara sahabat ada yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah lapor. Siap. Ada apa? Izin bertanya ya Rasulullah. Apa yang kau tanyakan sahabatku? Apakah engkau menghentikan kami di sini? Ada wahyun an hada rakyun. Ya Rasul, ini wahyu dari Allah atau pendapat pribadimu? Mengapa? Kalau ini wahyu dari Allah, la nataqaddam. Tidak akan kita maju khutbatan meskipun sekali. Tapi kalau ini pendapat pribadimu ya Rasulullah, izinkan saya ngasih masukan. Ini dikit lagi di depan ada beberapa kuasa. Sumur-sumur di yang harusnya kita kuasai. Kalau kita sudah menguasai air-air di sana, nanti di medan perang nggak usah malah kita perang, dia bakalan habis pada kehausan. Kata Rasulullah, angkat tenda, kita berangkat bergeser beberapa kilometer lagi di depan. Setingkat baginda Rasulullah tidak ada kritik. Dia tahu membedakan mana kritik yang membangun, mana masukan yang sekiranya bisa mendatangkan kebaikan. Itu Rasulullah. Kadang-kadang kalau kita ya Allah ya Karim, baru sedikit saja Allah amanahkan sesuatu, keakuan kita jauh lebih besar dibandingkan Allah itu sendiri. Na'udzubillah.